ingin saya kemukakan ada 3 hal. Bagian pertama itu soal diskurs anti korupsi mutakhir. Yang terakhir ini diskursus mengenai anti korupsi seperti apa. Terus yang kedua adalah saya membaca agak lebih ketat laporan BPK tahun 2016 dan 2015. Mungkin ini menarik untuk dikemukakan sebagai pegangan untuk Mas Anies dan Mas Sandi jika insya Allah nanti diizinkan ilahi untuk memimpin Jakarta. Terus bagian yang ketiga, saya ingin menunjukkan apa kekuatan dari pasangan ini untuk mengeksekusi berbagai hal penting di dalam mewujudkan pemberantasan korupsi. Jadi ada 3 hal itu. Bagian yang pertama, diskurs mengenai anti korupsi terakhir yang disebut tindakan koruptif, kolusif, dan nepotistik itu tidak sekedar suatu tindakan yang sudah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Tidak hanya sekedar itu. Korupsi yang berasal dari asal kata corruptio itu maknanya sangat luas dan di Indonesia serta orang-orang hukum dikecilkan maknanya. Karena corruptio itu artinya orang yang tidak menepati janji, orang yang brengsek, orang yang tidak pantas ditiru, orang yang berkhianat, bahkan ada kata-kata yang agak lebih kasar, busuk, bejat, bangsat, kayak begitu. Saya agak ucapkan itu supaya jelas ininya. Nah, itu sebabnya setiap penggunaan kewenangan dari penyelenggara negara, kewenangan itu diberikan untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, ketika tugas dan kewajiban yang diberikan kewenangan itu tidak ditujukan pada kepentingan kemaslahatan rakyat banyak, maka tindakan itu bisa disebut sebagai koruptif. Seseorang yang berjanji tidak menggusur dan melakukan penggusuran itu koruptif karena dia berkhianat pada janjinya. Seseorang yang mengklaim dirinya bersih tapi kemudian bisa ditunjukkan performanya tidak bersih dan memanipulasi pencitraannya, itu koruptif namanya. Seseorang yang pandai menyalah-nyalahkan orang lain tapi tidak mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin, itu namanya tindakan-tindakan koruptif. Pemimpin itu adalah orang yang mengambil alih tanggung jawab dan mengeksekusi apa-apa yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan kewajibannya itu. Jadi ada diskurs yang cukup luar biasa. Diskurs kedua di dalam pemberantasan korupsi itu adalah berkaitan dengan pelibatan partisipasi publik secara masif di seluruh sektor yang berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umat dan rakyat. Karena tidak mungkin yang namanya kekuasaan, pemerintahan, dan siapapun kepala pemerintahan yang ketika menjalankan kewenangannya itu mengeksekusinya sendiri, nggak akan mungkin. Dia selalu saja melibatkan publik. Mas Anies tadi sudah mulai mengemukakan itu dengan sangat jelas sekali. Publik menjadi bagian penting karena disitulah ujung muara penggunaan kewenangan. Tapi publik juga menjadi bagian penting karena itulah yang menjadi dasar kenapa kita membangun republik ini. Pasal keempat alinea Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas menyatakan. Apa isinya? Kenapa kita membangun bangsa ini? Karena kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu makanya pendidikan menjadi penting. Terus ada yang kedua, Mas Andi, mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Jadi 3 in 1 ini. Nggak ada 1, nggak ada 2, yang ada 3. 3-nya itu adalah 1, kecerdasan. Ini alinea, konstitusi alinea keempat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu artinya pendidikan. Makanya pendidikan menjadi penting sebagai isu yang dikemukakan dan fakta yang ingin dieksekusi. Yang kedua, nggak ada republik ini kalau kita tidak mencita-citakan ingin mewujudkan kesejahteraan. Anda tahu sudah berapa gubernur Jakarta yang ada di Jakarta ini? Sudah 17.
Cukup sudah 17 gubernur tidak pernah mensejahterakan rakyatnya. Pak, tepuk tangan. Cukup sudah 17 gubernur tidak mensejahterakan rakyatnya, karena sejak 1945 kita tidak pernah punya gubernur yang secara serius membangun kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja melalui pengembangan 200.000 calon entrepreneurship baru. Nggak pernah ada itu. Coba Anda cek di dalam sejarah pembentukan pembuatan undang-undang maupun pengembangan roadmap pemerintahan, coba cek di seluruh 17 gubernur yang pernah ada di Jakarta, apakah ada yang sungguh-sungguh mendedikasikan kekuasaannya untuk kepentingan membangun yang disebut dengan 200.000 entrepreneurship. Itu sebabnya sekarang kita dikepung oleh oligarki, politik kartel, dan dinasti. Politik dinasti adalah salah satu sumber akar korupsi. Jadi ada 3 itu Mas Anies. Oligarki itu berteman dengan politik dinasti. Dan di situ ada politik kartel yang bersekutu juga. Poin yang ketiga di dalam diskurs tadi ada partisipasi publik adalah tadi juga sudah disebut, mengemukakan secara masif keteladanan. Selama ini kita diberikan contoh-contoh terburuk, tapi tidak keteladanan. Nah, kalau saya mau balik ke tadi ada 3 poin saya, ini baru pertama diskurs. Kalau saya kemudian masuk di poin ketiganya dari 3 yang tidak saya kemukakan, kenapa kedua orang ini menjadi pantas untuk menjadi pimpinan? Mas Anies sebenarnya sudah melakukan 3 hal. Ketika menjabat sebagai pimpinan di salah satu kementerian, dia tidak pernah mendapat WDP, dia mendapatnya WTP, bukan WDP. Tetapi yang kedua yang juga jadi penting, tidak pernah ada dalam, kebetulan pada saat itu saya ada di lembaga yang lain, indeks integritas itu dijadikan dasar untuk mengukur kinerja, bukan output tapi outcome, bukan sekedar output. Kenapa begitu? Tidak ada peradaban di dunia ini yang bisa dibangun dengan sangat hebat kalau integritas tidak menjadi bagian penting. Tidak ada korporasi di level dunia manapun kalau tidak ada integritas dari CEO-nya. Jadi integritas adalah mata uang yang berlaku di sepanjang jalan dan di sepanjang zaman kalau kita ingin membentuk peradaban. Poin yang kedua sebenarnya juga sangat penting, selain tadi ada WTP, integritas, indeks integritas. Anda bayangkan ada berapa kementerian, Mas? 34 kementerian yang berpikir mengenai integritas adalah kementerian yang pernah dipimpin oleh seorang yang bernama Anies Baswedan. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik adalah ini bukan sekedar membuat indeks untuk mengukur, tetapi ini juga sudah pernah dicoba ketika Anies Baswedan menjadi rektor Paramadina. Yang menarik adalah dimulai dengan membentuk knowledge menjadi NKDU di situ. Tetapi kemudian itu dipakai untuk mengukur karakter. Jadi artinya apa? Ini bukan sekedar meningkatkan knowledge, tapi membangun itu menjadi karakter. Itu yang jadi penting. Pembangunan kalau cuma membangun fisik saja, dia bisa kelihatan mentereng, tetapi kemudian sosoknya hancur karena dia tidak sungguh-sungguh untuk berpihak pada kepentingan kemaslahatan. Jadi kalau dibalik, larinya ke situ. Bagaimana dengan Sandi? Pak Sandi, teman-teman, tidak akan mungkin ada kesejahteraan tanpa entrepreneurship. 9 dari 10 pintu rezeki di perniagaan. Kalau pemerintahan ini ingin mensejahterakan rakyatnya, maka dorong dan bangun rakyatnya untuk menjadi entrepreneur, bukan menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri adalah salah satu skrup dan pilar dari seluruh elemen yang masyarakat. Kalau masyarakat kelas menengah Jakarta tidak lagi bermimpi untuk hanya menjadi pegawai negeri tapi membangun entrepreneurship yang punya integritas, maka peradaban Indonesia dibangun melalui kepemimpinan Anies dan Sandi untuk membangun Jakarta yang dahsyat, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Bagian yang kedua sekarang,
Jadi saya sudah masuk yang bagian pertama, bagian ketiga, bagian yang kedua. Saya ingin menunjukkan ada begitu banyak masalah yang harus diperhatikan. Ini nanti bisa diberikan sebagiannya. Contohnya apa? Laporan BPK 31 Mei 2016. Apa yang menarik di situ? Saya baca aja supaya saya tidak salah ya, supaya tidak ada insinuasi dan macam-macam. Pendidikan ternyata tidak didukung data kartu inventarisasi barang nilainya 14,38 triliun dan tidak didukung data kartu inventaris barang, namun tidak valid itu sekian 886 miliar. Aset tetap yang belum dilakukan rekonsiliasi antara data menurut SKPD itu nilainya hampir mendekati 1 triliun, ada 728 miliar lebih. Belum lagi selisih saldo dan macam-macam. Jadi saya ingin mengatakan, apanya yang tidak koruptif? Laporan ini menjelaskan ada cukup banyak masalah koruptif yang ternyata berkembang di pemerintahan sebelumnya atau yang selama ini terjadi. Mari kita lihat lagi resume hasil pemeriksaan mengenai azab atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Ini dalam salah satu lampiran disebutkan begini, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemukan 15 temuan nilainya lebih dari 300 miliar. Dan ada indikasi kerugian negara lebih dari 40-an miliar. Kekurangan penerimaan lebih dari 5 miliar dan ada persoalan administrasi lebih dari 327 miliar. Dan keseluruhannya menjadi masalah karena ada yang tidak ditindaklanjuti lebih dari 3 triliun rupiah. Itu resume hasil pemeriksaan. Di resume hasil pemeriksaan yang lainnya, pengendalian intern, itu ada poin 5. Itu ternyata ada aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang nilainya 15 triliun lebih. Menurut data di sini tidak dapat diyakini kewajarannya. Dan Pemprov DKI belum melakukan penagihan secara memadai dan kewajiban penyerahan fasos dan fasum atas 1.370 pemegang SIPT dengan luas tanah sebanyak 16,84 juta hektar. Saya ingin menunjukkan dengan laporan seperti ini ada masalah dan tantangan. Bang Sandi dan Mas Anies, inilah tantangan yang akan kita taklukkan. Hari ini persoalannya luar biasa dahsyatnya, tapi tidak pernah dijadikan rujukan untuk kita taklukkan sebagai sebuah tantangan. Saya mau kasih satu lagi. Pemerintah Provinsi Jakarta menyajikan saldo aset kemitraan dengan pihak ketiga nilainya 3,58 triliun, tetapi BPK tidak dapat meyakini, kalimat di sini belum dapat meyakini pencatatan aset dengan pihak ketiga ini. Ini semuanya adalah belum disebut korupsi, tetapi tindakan yang dikualifikasi sebagai koruptif. Ini fakta-faktanya. Penutupnya, apa yang mesti dilakukan? Bagian pertama ada 3. Bagian pertama, semua informasi mengenai ini harus dibuka kepada publik sehingga publik mengetahui mana masalah, mana pencitraan, mana tantangan, mana yang mesti ditaklukkan. Jangan lagi menyembunyikan informasi-informasi penting. Karena selama ini seolah-olah yang dikemukakan itu yang baik-baik saja. Kita bisa belajar dari begitu banyak kegagalan. Kami ingin menggunakan data ini sebagai bagian penting untuk menaklukkan kegagalan itu menjadi kemaslahatan. Itu bagian pertama, mendistribusikan semua informasi itu. Bagian yang kedua adalah hari ini, kemarin ya Mas Andi ya, kita sudah membuka dana kampanye. Kami ingin menunjukkan tidak hanya dana kampanye. Kemarin beberapa hari berturut-turut saya mendengar seluruh dana yang berkaitan dengan APBD akan di-sharing kepada publik
sehingga publik bisa mengetahui persis apa yang sedang dikerjakan. Dan bukan hanya itu, akan disediakan berbagai macam informasi kalau perlu diklarifikasi, dan juga disediakan berbagai macam upaya dan usaha untuk menjadikan dana itu menjadi bagian penting dari seluruh proses pembangunan. Yang ketiga, ini yang bagian penting, tadi saya belum kemukakan. Sekarang ada satu tindakan yang ini bagian ketiga, yang dicoba untuk tidak menyerap anggaran, sehingga DKI anggaran penyerapannya sangat rendah. Semester pertama tahun 2015 itu di bawah 25%, dan sekarang penyerapannya tidak sampai 50% Mas tahun ini. 33%, ya artinya di bawah 50% per Juli. Nah, sementara itu digunakan dana pihak ketiga, orang boleh melanggar koefisien luas bangunan tapi membayar denda. Jadi denda artinya gini, kesalahan itu dijustifikasi asal kau bayar uang, dan ketika kau bayar uang itu dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran. Inilah tindakan-tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh oleh hukum. Dan ini berbahaya bagi kepentingan kemaslahatan, karena kita tidak tahu hengki-pengki di seputar itu. Teman-teman, saya ingin mengatakan, saya hadir di sini untuk meyakinkan kepada publik bahwa kita tidak ingin memberi janji anti korupsi. Saya sudah berkelahi melawan korupsi, dan saya ingin membantu Anies dan Sandi berkelahi melawan korupsi untuk mewujudkan bangsa ini. Saya mau berhenti sampai di situ karena hari ini hari Jumat. Saya tidak sedang menjadi mubalih, karena nanti ada sholat Jumat. Biarlah Anies Baswedan saja yang menjadi mubalih. Saya jadi marbotnya saja, dan Bang Sandi yang komat nanti. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang, sangat komprehensif.